Shalom. Oke, di kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau berbagi satu topik, satu pelajaran. Jauh sebelum ini dibicarakan, ini dibagikan, Bapak Ibu bisa fokus ya. Dan alangkah jauh lebih baik kalau Bapak Ibu mencatatnya, ya, karena konon Adam berdosa karena nggak catat firman Tuhan, ya, konon, ya. Hari ini saya mau berbagi tentang berbuah dalam penderitaan. Oke, wajah-wajah yang menderita boleh angkat kepalanya, ya. Oke, hari ini sekali lagi saya mau berbagi tentang topik berbuah dalam penderitaan. Ya. Kita akan belajar bagaimana mengenali maksud Tuhan lewat penderitaan. Ada beberapa ayat yang secara khusus dan spesifik Tuhan itu condongkan untuk kita selalu belajar melihat bahwa rupa-rupanya penderitaan alat yang Tuhan pakai bentuk kehidupan kita. Dan kabar baiknya saudara nggak perlu takut dengan apa yang namanya penderitaan. Sebab dasar saudara dipelihara karena statusmu anak. Yang setuju katakan amin. Dasar saya dipelihara, dasar saya dilindungi, dasar saya disertai karena status saya itu anak dan sekali untuk selama-lamanya. Tapi dasar saudara dipercaya itu bukan karena status saudara. Dasar saudara dipercaya itu karena karakter saudara. Jadi dasar saya dipelihara itu karena status saya sebagai anak. Tapi dasar saya dipercaya oleh orang lain. Orang gak peduli status kita siapa. Orang hanya peduli seberapa jauh kita membangun karakter kita. Dan waktu karakter saudara dibangun, sejauh itu masa depan saudara. Kalau saudara bertanya seberapa jauh dan seberapa langgeng sebuah kepemimpinan, hanya sejauh karakter si pemimpin. Jadi umur kepemimpinan itu hanya sejauh umur karakter saudara. Dan Tuhan punya kepentingan untuk bangun, latih, lengkapi karakter saudara. Makanya ada beberapa alat yang Tuhan pakai untuk latih, bentuk, dewasakan, matangkan karakter saudara. Dan salah satunya lewat penderitaan. Hari ini kita akan lihat sama-sama bagaimana kita lewati penderitaan. Dan kita dapat untung dari penderitaan itu. Amin. Masa udah menderita terus gak dapat keuntungan? Saudara mau? Gak mau ya? Ya. Saudara pasti kepingin gini, ngelewatin, menjajaki perjalanan panjang penderitaan yang saudara lewati, yang gak menyenangkan itu. Dan hasilnya saudara pingin harapkan hasilnya itu berbuah. Nah, penting untuk kita gini, mengenali, menerjemahkan, kira-kira maksud Tuhan itu apa lewat penderitaan yang saya alami. Beberapa dari antara Anda hari ini datang dengan kondisi contoh penderitaan yang saudara alami adalah doa yang gak dijawab. Dan itu bentuk cara Tuhan tolong kita. Beberapa dari Anda alami banyak penundaan, banyak delay dalam kehidupan. Dan itu sekali lagi cara Tuhan selamatkan kita lewat penundaan. Beberapa dari saudara udah ngajukan naik gaji. Sementara yang lain dipotong. Saudara pingin naik tapi stuck di situ. Apapun jenisnya hari ini, yuk kita akan belajar melihat. Mengenali maksud Tuhan lewat penderitaan. Saya mulai. Apa arti menderita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Tadi pagi saya udah berbagi tentang berbuah dalam ketekunan. Nah, saya mau ngantar buat Bapak Ibu melihat sesi yang kedua ini, ibadah yang kedua. Berbuah dalam penderitaan. Arti menderita menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang pertama, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi menderita itu gini, saya menanggung sesuatu yang gak menyenangkan, itu penderitaan. Dan saya yakin beberapa di antara saudara pasti sedih mengalaminya. Ya, ada sesuatu yang saudara gak suka, saudara nggak senang gitu. Tapi saudara harus menanggungnya. Ada yang mau pilih? Ada ya? Ada 3 definisi. Nanti kita lihat saudara pilih yang mana. Ya? Apa definisi yang kedua? Oke, yang kedua punya arti keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Itu menderita namanya. Jadi di menit-menit awal ini bisa dikasih tahu gini. Bu, mana deritamu? Ya, jangan mau kalah sama iklan yang itu. Ini ceritaku, mana deritamu. Penatua kita beberapa bulan yang lalu udah bilang bahwa ada 2 perintah yang orang Kristen masa kini itu nggak suka. Pertama, perintah pergilah, dan perintah yang kedua, pikulah. Nah, saya lanjutkan penekanannya ya, supaya makin lengkap penderitaan kita. Ya, tapi nggak usah khawatir, selalu ada maksud Tuhan di baliknya. Jadi arti yang kedua, keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Ada yang mau definisi yang kedua? Nggak ada ya. Oke. Berharap definisi yang ketiga itu menyenangkan daging kita. Dan kalau nggak ada ternyata saudara harus pilih salah satu. Oke. Apa arti yang ketiga? Sesuatu yang menyusahkan yang mesti ditanggung. Makanya nggak ada yang mau menderita. Sementara Yesus latih untuk ngantar saudara mengalami kehidupan yang berkemenangan. Gak pernah lewat anak tangga yang lain selain anak tangga penderitaan. Dari mana ayatnya? Nanti saya buka, plototin ayatnya. Sebab 3 arti ini gini, menderita itu gini. Saya menanggung yang gak menyenangkan. Saya menanggung yang menyedihkan. Saya yang menanggung yang menyusahkan. Yang memang Tuhan kasih. Yang memang Tuhan izinkan. Anda harus pikul. Anda harus tanggung itu. Harus, gak bisa enggak? Gak bisa. Jadi orang Kristen yang membleng gak bisa. Di ruangan ini gak bisa. Di ruangan lain boleh. Next. Yuk kita lihat ayat. Filipi pasal yang pertama, ayat ke-29. Jelas ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Saudara, keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu dikaruniakan. Bukan karena hasil usahamu. Bukan karena kesalehan hidupmu. Bukan karena perbuatan baikmu. Enggak laku kesalehanmu. Enggak laku perbuatan baikmu. Enggak laku. Yesus sang anak Daud yang putuskan ambil saudara. Putuskan angkat saudara. Makanya keselamatan itu anugerah. Nah masalahnya itu koma. Ayat berikutnya atau kalimat berikutnya bilang begini. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi dengar baik-baik. Kalau saudara berkata hari ini, pagi ini, siang ini bawa gini. Jeff, keselamatan itu anugerah. Itu harusnya sama persis saudara berkata begini. Menderita di dalam Kristus. Itu anugerah sama seperti saya terima anugerah keselamatan. Saya tahu, gak ada yang bilang amin. Oh iya,
Kualitas kehidupan itu datang dari kesulitan. Oke? Nah, ini jelas ayat ini bilang. Jadi, kalau saudara berkata keselamatan itu anugerah, harusnya sama persis bobotnya. Saudara juga akan berkata, saya menderita bagi Kristus, untuk Kristus, demi Kristus. Itu anugerah. Kita kebalik. Kita menderita demi kepentingan sendiri. Kita bilang itu anugerah. Yuk, lihat terjemahan yang lain. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Oke? Tetapi juga untuk menderita bagi, masih kurang yakin? Masih kurang yakin? Sampai pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari? Loh, itu gak usah diterjemahkan lagi. Jelas, sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk saya percaya sama Yesus. Tapi di saat yang sama, kalau ada kesulitan, ada penderitaan demi Kristus, harusnya itu kesempatan saya bilang gini, saya lagi terima anugerah. Kalau Anda udah clear di menit awal, khotbah selesai. Nah masalahnya, kita itu nggak clear di menit-menit awal ini. Kita selalu mempertanyakan, Tuhan ada di mana? Tuhan gak akan kemana-mana. Karena memang Tuhan ada di mana-mana. Saudara berkata gini, saya mau lari tinggalkan Tuhan sejauh mungkin. Lari aja. Saudara pasti akan ketemu Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Lihat terjemahan yang lain lagi, coba. Versi terjemahan firman Allah yang hidup. Karena saudara telah diberi kesempatan. Loh. Kesempatan bukan saja untuk beriman kepadanya. Jadi kalau ada penderitaan yang Tuhan izinkan, saudara mesti lewati demi kualitas kehidupanmu. Itu kesempatan Tuhan bilang. Itu kesempatan. Sama seperti halnya anugerah keselamatan. Alkitab bilang ini, saya mengalami keadaan yang gak menyenangkan. Kalau itu demi kepentingan Kristus, itu kesempatan, itu anugerah. Kalau saudara, Bapak, Ibu udah mulai bisa mengucapkan itu di menit-menit ini. Kemungkinan Bapak Ibu akan menikmati setiap proses. Lalu kemudian saking menikmatinya proses itu, Bapak Ibu gak pernah tahu pada saat proses itu selesai. Dan Bapak Ibu baru sadar, oh puji Tuhan udah selesai. Tapi kalau orang yang gak pernah menikmati akan selalu tanya, kapan selesai? Kapan berakhir? Kapan the end-nya? Tapi kalau kita udah belajar melihat, rupanya penderitaan dari perspektifnya Tuhan itu anugerah. Penderitaan dari sudut pandangnya Tuhan itu kesempatan untuk menerima anugerah. Lanjut. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan dalam pencobaan itu berarti gini, jenis pencobaan, jenis penderitaan yang jangka panjang. Yang memang Tuhan izinkan jadi menu utamamu di mingguanmu, di harianmu. Bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Berarti ada sebuah kualitas kehidupan yang lagi Tuhan tunggu. Bagi orang-orang yang selalu berkata, Tuhan Engkau penguasa tunggal. Engkau pilihan yang terbaik. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi.
Next slide. Ada kalanya Tuhan akan mengizinkan kita melalui penderitaan. Tuhan izinkan kita lewati penderitaan hanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang Dia Allah yang setia dan dapat dipercaya. Saudara akan tahu dari mana sifat dan karakteristik Tuhan yang kuat, Dia berjaya, Dia dahsyat. Dari mana kita tahu? Bahkan di kitab Mazmur ditulis, Tuhan itu sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Loh, jelas kitab Mazmur berkata, Tuhan itu akan sangat jadi penolong buat Anda dan saya. Ukurannya gini, waktu dalam kesesakan, kita akan tahu. Jadi untuk membuktikan, Dia itu setia untuk membuktikan, hei, saya Tuhanmu yang dapat dipercaya. Anda dan saya harus melewati proses ini. Supaya pengakuan dan deklarasi saudara itu datang dari pengalaman. Next. Nah, ini kabar baiknya. Ujian ini, penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, bukan untuk menyiksa atau menghukum saudara, bukan. Namun, untuk membuktikan kualitas firman yang Anda makan terima tiap minggu ini loh. Yang Anda renungkan harianmu. Di saat-saat teduhmu setiap hari. Tuhan ingin tahu sejauh apa saudara paham firman Tuhan yang saudara baca di pagi hari. Firman Tuhan yang saudara dengar di setiap minggu. Tuhan ingin tahu sejauh apa kualitasnya. Nah, caranya gimana uji kualitas? Saudara mau nggak? Saudara dapat barang yang berkualitas. Dan cewek-cewek mau nggak? Dapat orang yang, atau dapat pria atau siapapun. Yang nggak berkualitas. Yang mahasiswa, kerja kelompok aja. Saudara akan cari teman-teman kelompok yang apa? Rajin, bertanggung jawab, punya kualitas. IQ rata-rata nggak apa-apa, yang penting niat. Jadi untuk membuktikan kualitas firman, ini paket utamanya. Ini menu utamanya. Next slide. Yuk, kita masuk ada 3 poin dari buah penderitaan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Hal yang mana? Yang tadi itu, ini deritaku demi Kristus, mana deritamu bagi Kristus. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan kalimat berikutnya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi buah penderitaan yang pertama, kenapa Tuhan izinkan penderitaan kita alami dalam kehidupan kita, supaya Tuhan tahu ini loh, iman kita murni atau tidak. Supaya Tuhan tahu gini loh, iman kita itu didorong, didasari atas dasar apa? Karena kalau enggak, akan sulit melihat iman saudara bertumbuh. Melihat iman saudara itu matang. Untuk persoalan yang satu ini, Yesus anggap serius, Bapak Ibu. Kita baru merayakan kenaikan.
Dan dia hadir di tengah-tengah muridnya yang tanpa Thomas. Dan begitu Thomas datang di kumpulan, di kelompok itu, Petrus dan kawan-kawan berkata, "Hei, Yesus itu sudah bangkit." Dan tahu nggak apa yang terjadi? Thomas nggak percaya kalau Yesus bangkit. Dan sekali lagi hanya untuk menunjukkan dia bangkit dan tolong imannya Thomas, Yesus kembali datang. Iman saudara akan dilatih. Bukan seberapa kuat imanmu, tapi seberapa murni. Sebab kalau udah bicara kemurnian iman, berarti gini, apa yang menjadi landasan Anda beriman? Bukan cuma sekedar apa yang menjadi landasan saudara beriman, tapi siapa dan kepada siapa saudara beriman. Jadi bukan sekuat apa imanmu. Persoalannya begini, penderitaan datang tidak serta-merta membuat imanmu hanya fokus pada kekuatannya, tapi pada kemurnian. Murni enggak? Kita ngalamin itu, kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu penolong. Itu benar-benar enggak? Itu datang dari kemurnian. Jadi buah penderitaan yang pertama. Tuhan lagi punya kepentingan untuk murnikan imanmu. Apa yang kedua? Roma pasal yang kelima ayat 3-4. Kalau tadi bergembiralah akan hal itu, kali ini, dan bukan hanya itu saja. Bukan cuma itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba. Menarik. Membaca kitab Roma. Paulus bilang gini, kemegahan saya itu kesengsaraan dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi tahu, kalau saudara ketemu orang yang selalu penuh pengharapan, saudara pasti bisa lihat alur kenapa seseorang bertumbuh dalam pengharapan. Karena seseorang telah bertumbuh dalam tahan uji. Dan kenapa dia bertumbuh dalam tahan uji? Karena dia bertumbuh dalam ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 36 menulis, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Oh, jadi semua yang dijanjikan Tuhan akan saya terima kalau yang saya lakukan itu dalam koridor, dalam konteks, dalam orbit kehendak Allah. Nah, untuk mencapai apa yang dijanjikan dalam konteks kehendak Allah, Tuhan bilang ini, kamu perlu ketekunan. Karena nanti melakukan kehendak Allah dan memperoleh apa yang dijanjikan, itu prosesnya panjang. Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Yakobus 1 ayat 3-4. Ada beberapa kalimat yang punya kemiripan. Sebab kamu tahu. Di kitab Roma, karena kita tahu. Sama. Kalau saudara belum tahu, ini kesempatan saudara jadi tahu. Karena atau sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Suatu apapun. Jadi ketekunan itu memproduksi kematangan. Dan kematangan itu memproduksi kesempurnaan. Oh, pantas saja orang-orang yang telah melewati tahan uji,
telah bertekun di dalam banyak penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ujungnya dia menang. Nggak usah tanya tentang kematangannya. Saudara nggak perlu tanyakan. Konsistensinya, fokusnya, gak gampang menyerahnya. Klik. Apa buah penderitaan yang terakhir? 2 Korintus pasal pertama ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Wow, kalimat berikutnya menarik. Paulus bilang gini, saya harus alami penderitaan. Karena kalau saya menderita, saya bisa tolong orang yang menderita. Kalau kita terbalik, bagaimana bisa tolong orang yang bermasalah? Lawang saya juga banyak masalah. Paulus kebalik. Karena saya lagi ada dalam masalah yang berat. Demi Kristus, kesempatan saya tolong dan layani orang yang mengalami hal yang sama. Saudara pernah konseling orang, begitu duduk di ruang konseling, terus yang dikonseling cerita, waktu dia cerita, saudara dalam hati saudara, sama masalahnya. Dalam hati, mirip banget. Tapi tahu nggak, Tuhan pakai itu untuk selalu tolong saudara, supaya saudara bisa melayani orang lain. Jadi di mata dan di kacamatanya Paulus, penderitaan dia harus alami supaya sedang-sedangnya dia menderita, dia bisa layani orang lain. Loh, ini perspektif yang beda. Ayat ini berkata apa? Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Loh, Tuhan itu menghibur dulu sebelum dia kasih jalan keluar. Dia hibur dulu. Emang kalau dia lagi hibur berarti Anda sudah menemukan jalan keluar? Enggak. Dia hibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi kesanggupan kita itu gini. Bukan karena kita udah lewati penderitaan itu. Tapi sedang kita mengalaminya, tiba-tiba ada orang yang datang cerita butuh ditolong. Dan ayat ini bilang, itu kesempatan. Anda layani orang lain. Dia pernah ngalamin ini? Bukan pernah ngalamin. Bolak-balik mengalamin dan sedang mengalami dan orang itu kemudian datang. Makanya waktu konseling kita udah harus berpikir orang yang Tuhan kirim kita konseling adalah orang yang sedang menolong kita. Dan orang itu bawa pesan Tuhan buat kita. Jadi beda waktu kita konseling orang. Karena ada pesan Tuhan lewat orang itu buat kita. Ada 3 buah penderitaan. Murnian iman, ketekunan, kematangan, kesempurnaan, ketekunan tahan uji pengharapan, dan melayani orang lain. Saya mau tutup. Saya diklik. Yuk. Kalau ada hamba Tuhan, pendeta siapapun, pemimpin siapapun, khotbah dari tempat ini, dan saudara aminkan setiap janji-janji Tuhan yang saudara temukan di Alkitabmu. Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau Anda aminkan janjinya,
itu sama dengan Anda aminkan prosesnya. Kita enggak. Begitu ada yang bilang, berapa banyak saudara yakin percaya Anda kepala bukan ekor. Waduh Bapak Ibu, baru dengar kata kepala, belum ada ekornya. Kita langsung bilang, amin, yes. Saya mau kasih tahu ya, dengar baik-baik. Waktu saudara berkata gini, ya aku aminkan janji itu, makan tuh prosesnya. Enak aja Bapak Ibu. Ngeklaim janjinya, tapi nggak ngeklaim prosesnya. Dari mana ayatnya itu? Jadi kalau saudara amin semua janji Tuhan, Anda saudara haruskan aminkan semua proses-prosesnya. Nggak bisa enggak. Amin. Mulai redup. Supaya amin saudara itu gak latah. Amin. Amin. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Oh ya amin janjinya ya, amin prosesnya dong. Mau diberkati, amin. Loh, mau diberkati, amin janjinya. Ya amin prosesnya untuk diberkati. Enak aja. Klik. Bagus banget nih, Edmund Chan, seorang hamba Tuhan dari Singapura. Dia menulis, di masa-masa yang paling gelap dalam kehidupanmu, justru itu adalah kesempatan Allah melakukan pekerjaannya yang paling dalam. Wow. Di masa-masa paling gelap dalam pekerjaanmu, paling gelap untuk masa depanmu, paling gelap untuk bisnismu, Alkitab bilang justru itu adalah saat di mana Allahmu, Tuhanmu melakukan pekerjaannya yang paling dalam. Amin Bapak Ibu. Mau yang paling dalam? Harus paling? Mau paling dalam? Harus paling? Yuk bangkit berdiri yuk. Teman-teman, worshiper, dan musik. Ada deklarasi iman yang saya udah buatkan. Semoga bisa ditampilkan. Yuk kita ucapkan deklarasi iman ya. Oke. Saudara cukup ikuti kalimat yang saya ucapkan dan saudara tinggal mengikutinya. Oke. Deklarasi iman. Boleh sekali lagi deklarasi iman. Pertama, kesulitan di sekelilingku tidaklah seberat kemuliaan di dalamku. Boleh sekali lagi, kesulitan di sekelilingku tidaklah seberat kemuliaan di dalamku. Dua, kesulitan ini tidak akan berlangsung selamanya. Tetapi kasihnya kepadaku berlangsung selamanya. Tiga, mataku terfokus pada realitas Kristus. Bukan pada kesulitan-kesulitan yang akan berlalu. 4. Allahku yang penuh kemuliaan memiliki upah kekal yang menungguku. Aku tahu, boleh sekali lagi, aku tahu ia sedang menolongku melewati penderitaan ini. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala siang hari ini. Biar deklarasi imanmu menjadi iman yang berbuah. Biar deklarasi imanmu hari ini menjadi iman yang diwujud nyatakan. Biar deklarasi imanmu siang hari ini menjadi iman
yang diaktifasi. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, buka kedua tanganmu. Arahkan wajahmu, angkat wajahmu. Makasih buat firman-Mu siang hari ini. Roh Kudus, Kau sendiri yang melanjutkan pesan dan karya-Mu. Biar hari ini Tuhan menemukan ada hati yang bersedia, ada hati yang siap, ada hati yang telah bersepakat sejak menit awal firman ini diberitakan, bahwa Tuhan selalu punya maksud mengantar kami masuk dalam penderitaan-penderitaan demi Kristus. Hamba-Mu selesai. Kali lagi Roh Kudus, Kau yang melengkapi. Kami rindu, kami menjadi umat-Mu, orang-orang-Mu, pribadi-pribadi-Mu yang punya kualitas kehidupan, yang punya kualitas perjalanan iman. Hari demi hari kami mau berbuah sekalipun dalam penderitaan. Kami gak mau lewati penderitaan tanpa kami menghasilkan sesuatu. Makasih Bapak buat siang hari ini. Kau sendiri yang melengkapi. Aku berdoa siang hari ini buat setiap kami yang sedang melewati perjalanan-perjalanan iman kami yang paling gelap. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang paling dalam, yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Makasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin.